Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Putri Wahyudi, 11.011.842. Di sini saya akan berpidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan di era pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, kasih sayang, serta izinnya lah kita masih bisa diberikan begitu banyak nikmat, dan nikmat yang baik, yaitu nikmat sehat maupun nikmat waktu yang terkadang kita sempat lupakan dan kita sempat lupa mensyukurinya. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, pada 2 Maret 2020 kemarin terjadi kasus penularan pertama yang disebabkan oleh COVID-19. Setelah adanya kasus pertama, lonjakan dari kasus-kasus lain yang disebabkan oleh virus COVID-19 terus meningkat dan di Indonesia juga terus meningkat. Di dunia juga terus meningkat. COVID-19 di Indonesia itu pertama kali mengalami lonjakan pada 9 Mei 2020 dengan jumlah sekitar 533 kasus, dan selanjutnya pada 9 Juli 2020 kembali terjadi lonjakan kasus baru mencapai hingga 1.403 kasus. Dan yang hal ini juga membuat pemerintah Indonesia membuat peraturan atau sebuah protokol kesehatan gunanya agar setiap warga Indonesia agar tidak tertular oleh virus COVID-19. Protokol kesehatannya mungkin kita sudah tahu, yang sudah kita jalani sehari-hari, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan lain-lainnya. Itu disingkat jadi 5M. Hadirin, hingga sampai saat ini Indonesia masih berjuang. Dunia dan Indonesia juga masih tetap berjuang untuk melawan virus COVID-19. Setiap harinya kasus angka positif COVID-19 meningkat. Pada tahun ini pula varian baru dari COVID-19 mulai bertambah di Indonesia. Maka dari itu masyarakat selalu diperingatkan oleh pemerintah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada untuk menghindari terdampak virus corona tersebut. Varian baru tersebut mungkin kita bisa sebut saja dengan Omicron. Itu adalah varian baru COVID-19 di Indonesia. Tentu saja tidak mudah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Untuk itu kita sangat-sangat dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh supaya dapat terhindar dari virus COVID-19. Dan salah satu caranya adalah menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat merupakan hal yang wajib kita lakukan, terutama pada masa pandemi, supaya tubuh kita dapat terhindar dari virus corona tersebut. Caranya dengan memilah dan mengatur pola hidup yang sehat, tentunya tubuh kita akan merasakan banyak manfaat. Seperti kita akan merasakan sehat, kita akan merasakan segar kalau misalkan pola hidup kita sehat dan diatur gitu ya. Terus caranya untuk hidup sehat itu caranya adalah kita hanya perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Kebiasaan kecil kita sehari-hari dan mengubahnya supaya lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Misalnya kita orang yang sering bangun siang, dan kalau misalkan kita ganti untuk pola hidup sehatnya, kita setiap hari harus bangun pagi, terus minum air putih, terus sarapan dan olahraga. Itu bisa membuat tubuh kita menjadi sehat dan lebih bugar ke depannya ya. Dan di sini ada menurut Kotler,
pola hidup sehat adalah gambaran dari aktivitas atau kegiatan kita yang didukung oleh keinginan dan minat kita dan bagaimana pikiran kita menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan kita. Nah, jadi di sini Kotler bilang kalau pola hidup sehat itu gambaran dari aktivitas kita sehari-hari. Kalau misalkan aktivitas kita sehari-hari aja nggak sehat gitu ya, misal bangun siang atau makannya kita sembarangan, makannya nggak 4 sehat 5 sempurna gitu ya, itu juga dapat berdampak pada pola hidup kita yang tidak sehat gitu. Dan di sini Kotler juga menyebutkan bahwa bagaimana pikiran kita menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan kita. Pola hidup sehat juga bukan hanya bangun pagi makan makanan sehat, tapi kita juga harus berpikiran positif, jangan terlalu berpikiran negatif. Kalau misalkan berpikiran negatif terus, pola hidup kita nanti jadi nggak sehat, malah overthinking, dan ke-overthinkingan kita itu bakalan menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di sekitaran kita itu untuk tubuh kita. Jadi kita harus selain menjaga badan, pola hidup, dan kita juga harus menjaga pikiran kita untuk tetap positif. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang mungkin berpikiran negatif, kapan ini pandemi selesai atau dan yang lain-lain. Maka dari itu kita harus menjaga pikiran kita untuk tetap positif. Pola hidup sehat yang kita terapkan bisa saja kita tularkan kepada orang lain, khususnya keluarga, sehingga mereka dapat merasakan banyak manfaatnya. Nah, pola hidup sehat juga bisa kita tularkan kepada anggota keluarga atau orang lain di sekitar kita, khususnya keluarga ya, karena kita mungkin banyak berinteraksi dengan keluarga, jadi kita bisa dapat menerapkan pola hidup sehat kita ke keluarga. Nah, manfaatnya pasti kita sering mendengar bahwa orang yang memiliki pola hidup sehat pasti akan memiliki tubuh yang fit dan tubuh yang bugar. Contoh nyatanya yaitu dalam kehidupan kita adalah rata-rata orang zaman dulu dan sampai saat ini masih orang zaman dulu sampai saat ini masih segar dan sering beraktivitas seperti nenek kakek kita atau orang-orang tua kita yang hidup di zaman dulu masih segar dan sering beraktivitas kan. Itu dikarenakan mereka sering mengonsumsi makanan yang masih segar, alami, dan tanpa bahan pengawet. Seperti misalnya orang zaman dulu kalau misalnya diperhatiin, mereka tuh jarang suka yang namanya makanan-makanan junk food, burger, atau french fries, atau dan yang lain-lain. Mereka lebih suka makanan-makanan mungkin tradisional kayak pecel gitu ya, yang plant based gitu. Atau mereka juga kalau misalkan makan juga yang sehat-sehat gitu ya, yang direbus-rebus. Jarang juga mereka makan yang junk food, malah terkesan seperti mereka nggak suka kalau misalnya makan yang junk food gitu ya. Jadi itu bisa bisa diperhatiin lagi sama kita, sama anak-anak zaman sekarang, apalagi untuk mengikuti jangan terlalu makan junk food dan selalu makan sayuran dan buah-buahan agar tubuh kita tetap sehat ya. Dengan pola hidup sehat, kita akan menciptakan harapan hidup yang lebih lama. Manfaat lain yang kita dapatkan yaitu kita dapat meningkatkan imun tubuh nggak secara langsung. Misalnya kita makan buah atau makan sayur setiap hari, itu kan banyak vitaminnya, banyak antioksidan dan lain-lain serat. Itu bisa meningkatkan imun tubuh kita, dan imun tubuh itu dapat mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita, termasuk virus COVID-19 itu sendiri kan. Nah, cara kerja imun tubuh itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi pertahanan, fungsi homeostatis, dan fungsi pengawasan yang 3. Lalu, pola hidup sehat juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih semangat, sehingga tubuh akan terus aktif melakukan berbagai aktivitas. Jadi, kalau misalnya pola hidup kita juga sehat, kitanya juga aktif melakukan kegiatan, jadi kita juga produktif mengerjakan sesuatu, jadi kita nggak lemas, jadi tetap semangat gara-gara ya pola hidup kita sehat gitu kan. Kalau pola hidup kita nggak sehat, apa-apa bawaannya mager, apa-apa bawaannya males gitu kan. Jadi semoga kita bisa mengganti pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat.
Terus cukupi kebutuhan nutrisi. Dari Health Guide, setiap hari tubuh meregenerasi sel kulit, otot sampai tulang. Oleh sebab itu, nutrisi menjadi sumber utama kebutuhan tubuh kita. Seseorang memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda karena beberapa faktor, seperti jenis kelamin, usia sampai aktivitas yang mereka lakukan setiap hari. Dan perbaiki waktu tidur. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pola hidup sehat yaitu memperbaiki bagaimana kita pola tidur kita. Kebanyakan orang memiliki jam tidur yang tidak cukup dikarenakan beberapa alasan, misalnya deadline tugas atau hal-hal yang lain gitu kan. Jadi mereka tidurnya kurang gitu. Padahal tubuh kita tuh umumnya istirahat itu padahal tubuh kita tentunya butuh istirahat yang cukup agar badan kembali segar dan bisa menjalani aktivitas dengan semestinya. Nah, dilansir dari National Sleep Foundation, direkomendasikan bahwa usia dewasa yaitu 18-25 tahun membutuhkan tidur 7-9 jam. Orang yang tidak memiliki waktu cukup tidur berpotensi terkena penyakit jantung dan penyakit-penyakit lainnya. Dan yang terakhir, berpikiran positif. Tadi saya udah bilangin di awal kalau misalkan pola hidup sehat bukan cuma menjaga pola makan, menjaga tidur, tapi kita harus berpikiran positif untuk berpola hidup sehat itu sendiri. Nah, pola hidup sehat itu tidak hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mental kita, tentang pikiran kita. Memiliki banyak tekanan akan membuat pikiran kita menjadi stres. Nah, oleh sebab itu sangat dianjurkan kita untuk berpikiran positif. Berpikiran positif dapat membuat kita menjadi tentram dan dapat mengalahkan berbagai penyakit termasuk saat kita sedang mengalami tekanan. Dengan mengubah cara berpikir menjadi positif, maka kesehatan mental kita akan menjadi lebih baik. Dari penjelasan singkat saya tadi dapat disimpulkan bahwa kita harus tetap menjaga pola hidup kita agar terhindar dari virus corona. Sekian pidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan di era pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.